Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Setia, tolong dipimpin doanya, nak. Baiklah teman-teman, kita mulai hari ini. Marilah kita bersama dan doa mulai. Baik anak-anak ibu, sebelum ibu lihatkan materi yang akan kita pelajari hari ini, terlebih dahulu ibu ingin mereview kembali materi yang telah kita bahas minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa materi yang kita bahas minggu lalu? Tentang Ya, betul sekali Mutiara, kita membahas masalah laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? laporan perusahaan dengan dan data Ya, betul sekali. Yang jelas intinya laporan laba rugi itu adalah menghitung seluruh pendapatan dan beban di dalam satu periode akuntansi. Baik, untuk hari ini kita masih melanjutkan menyusun laporan perubahan modal, laporan keuangan, yaitu adalah laporan perubahan modal. Silahkan kalian perhatikan tayangan slide berikut ini KD yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengali informasi literasi dan mengamati tayangan slide PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis akun-akun yang terkait dalam laporan perubahan ekuitas dengan benar dan penuh percaya diri. Yang kedua, menyusun laporan perubahan modal atau ekuitas dengan benar secara mandiri. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita lihat pengertian dari perubahan ekuitas, mungkin di sini Ibu akan jelaskan kenapa kita perlu membuat laporan perubahan modal tersebut dan apa tujuannya dibuat laporan perubahan modal tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tujuan perusahaan itu adalah untuk mencari laba atau keuntungan. Setelah melaksanakan kegiatan operasional selama satu periode, itu biasanya perusahaan akan mengalami atau akan mendapatkan laba dan rugi. Hal itu akan mengakibatkan terjadinya perubahan ekuitas atau perubahan modal di dalam perusahaan itu tersebut. Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada menjelaskan atau menarik kesimpulan apa yang dimaksud orang perubahan modal. perubahan modal adalah laporan keuangan yang modal perusahaan akibat adanya kegiatan operasional perusahaan. Ya, betul sekali Sylvia. Laporan perubahan modal itu adalah laporan keuangan yang menginformasikan terjadi ekuitas selama setelah kalian perhatikan pengertian dari perubahan modal atau ekuitas. Itu adalah laporan keuangan yang menginformasikan kerugian ekuitas perusahaan akibat dari kegiatan pokok operasional perusahaan pada satu periode tertentu. Kemudian kita silakan anak-anak Anda semuanya perhatikan bentuk laporan dari perubahan modal atau ekuitas. Di sini dituliskan nama perusahaan, yang kedua judulnya laporan perubahan modal, kemudian per periode tahun berapa. Di dalam laporan perubahan modal itu biasanya ada modal awal periode, kemudian laba bersih sebelum pajak, pengambilan PV, perubahan modal, dan modal PV. Nah, berdasarkan slide yang Ibu tayangkan tadi, ada yang tahu kira-kira akun apa saja yang terdapat di dalam laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal? Siapa yang tahu? Akun perubahan modal itu 1 modal awal, 2 laba. Ya, betul sekali Nelsa Yanti. Barta, perhatikan
Unsur-unsur dalam laporan perubahan modal itu adalah yang pertama setoran modal awal dari pemilik. Ini adalah modal awal pemilik berapa yang diinvestasikan untuk usaha tersebut. Yang kedua pengambilan aset untuk kepentingan pribadi atau bisa disebut juga dengan IP. Yang ketiga adalah hasil dari kegiatan bisnis atau di mana nanti apakah perusahaan mendapatkan laba atau mendapatkan rugi. Untuk berikutnya, kita akan menyusun laporan perubahan modal. Untuk soalnya, itu kalian bisa lihat nanti di dalam bahan ajar yang telah Ibu bagikan pada 18, ada contoh soal. Ini ditampilkan sedikit, contoh soal. Diketahui data sebagian dari suatu perusahaan pada akhir tahun sebagai berikut. Pendapatan 6 juta rupiah, beban usaha 1 juta rupiah, beban lain-lain 700.000, pendapatan lain-lain 1.200.000, pengambilan PP 1 juta, modal awal 15 juta. Berdasarkan data di atas, kita diminta untuk menyusun laporan perubahan modal. Jadi bagaimana cara menyusun? Tinggal masukkan ke dalam laporan ini. Di mana jawabannya modal awal periode ada 15 juta, kemudian ada laba sebelum pajak ini adalah 5.500.000. Untuk mendapatkan laba, kemarin sudah Ibu jelaskan bagaimana caranya, itu dengan mengurangkan seluruh pendapatan dan seluruh beban. Jadi dari soal di atas didapatkan labanya 5.500.000, kemudian dikurangi dengan pengambilan PP 1 juta, sehingga perubahan modalnya ada sebesar 4.500.000 rupiah, sehingga akhir periode, modal akhir periodenya adalah sebesar 19.500.000 rupiah. Baik, itu cara untuk menyusun laporan perubahan modal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan hari ini? Sudah ya? Kalau sudah, siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Novia. Betul, laporan perubahan modal. Laporan yang menginformasikan perubahan perusahaan akibat adanya kegiatan operasional perusahaan. Kedua, akun-akun dalam modal awal. Dua, Ya, betul sekali Novia. Berarti kalau kita simpulkan, laporan perubahan modal adalah laporan keuangan perusahaan yang menginformasikan perubahan modal atau aktivitas yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Kemudian yang kedua, akun-akun yang terdapat dalam laporan perubahan modal yang pertama, modal awal pemilik. Yang kedua itu laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga pengambilan PP. Yang keempat modal akhir. Baiklah anak-anak Ibu, mungkin sebelum pertemuan ini kita tutup, untuk tugas berikutnya silahkan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu kirimkan tadi. Dan untuk tugas minggu kemarin, silakan nanti kalian kumpulkan kalau sudah selesai. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.